Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah hukum Islam dengan dua tema, yaitu perbandingan 4 mazhab dan sejarah perkembangan ilmu fikih. Pengertian mazhab. Mazhab adalah pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Sementara pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal. Yang pertama adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum dalam suatu peristiwa. Sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Mursalah. Perbandingan mazhab. Mazhab Imam Hanafi. Di antara fikih Abu Hanafi yang menonjol adalah sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat, lebih mudah dipahami, dan lebih liberal sikapnya terhadap zimis atau warga negara yang lain non-muslim. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar, tetapi beliau tidak pernah merasa monopoli suatu kebenaran. Yang kedua, mazhab Maliki. Imam Maliki sendiri menjadi salah satu seorang periwayat hadis yang mahsyur. Imam Maliki selain ahli hadis, beliau juga seorang ahli fikih. Beliau dipandang sebagai pewaris hadis yang paling terpercaya dan sanadnya paling sahih. Beliau menguasai fatwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Aisyah binti Abu Bakar. Karena Imam Malik tinggal di Madinah, maka mazhab Maliki sangat berpengaruh oleh praktik dan tradisi penduduk Madinah. Salah satu ciri khas atau keunikan dari mazhab Maliki adalah menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum pada saat itu. Yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i. Bagi Imam Syafi'i, ibadah itu adalah membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati. Untuk itu diperlukan kehati-hatian mewarnai pemikiran Imam Syafi'i ini, yang menyebut Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai dua dasar sumber dan menetapkan ijma' dan qiyas sebagai dasar sumber pembantunya. Yang keempat, mazhab Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali didirikan oleh Imam Ahmad Hambali, dilahirkan di Baghdad. Beliau belajar hadis di Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, dan Madinah, serta Yaman. Beliau selalu menuliskan hadis-hadis dengan perawinya, dan cara ini pun diajarkan sampai ke murid-muridnya. Arti perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang kepada orang yang lain. Sedangkan al-marwi adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dan disandarkan kepada Nabi atau sahabat Nabi maupun tabi'in-tabi'innya. Kesimpulan bahwa sumber hukum Islam yang diakui dan dianut oleh para ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Dan hukum Islam sendiri merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Dan yang lebih singkatnya adalah hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu fikih.
Ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan umat Islam. Ilmu fikih termasuk ilmu yang muncul pada masa awal perkembangan agama Islam. Secara esensial, ilmu fikih sudah ada pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri pada saat itu. Persoalan yang muncul langsung ditanyakan kepada Nabi, maka seketika itu solusi permasalahan langsung terselesaikan dengan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Namun setelah sepeninggalan Nabi, ilmu fikih ini mulai berkembang seiring dengan bermunculannya permasalahan dari zaman ke zaman dan terus berkembang dinamis hingga semua permasalahan yang ada tidak semua bisa diselesaikan dengan dalil nas, namun membutuhkan sebuah hukum yang digali melalui jalan istimbat sehingga setiap satu permasalahan bisa memiliki ratusan solusi yang berbeda-beda dari setiap ulama. Oleh karena itu, generasi penerus Nabi tidak hanya berhenti pada Khulafaur Rasyidin saja, akan tetapi diteruskan oleh para ulama dan tabi'innya. Periode yang pertama adalah periode risalah. Periode ini dimulai sejak kerasulan Nabi sampai wafatnya Nabi. Pada saat periode ini, ketentuan dan penguasaan hukum semuanya di tangan Nabi. Sumber hukum saat itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika ada permasalahan dari sahabat, akan dijawab oleh Nabi dan selesai permasalahannya. Pada periode ini, di Makkah, risalah Nabi banyak terfokus pada masalah akidah, sehingga dalam rangkaian revolusi akidah untuk menuju kondisi masyarakat jahiliyah pada saat itu, menuju ke penghambaan Allah semata. Lalu di Madinah, ayat yang turun secara bertahap yang terkait dengan ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, periode ini disebut oleh para ulama sebagai periode revolusi dan sosial politik. Yang kedua, periode Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini dimulai setelah wafatnya Nabi sampai dengan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah atau 661 Milaniah sampai dengan Muawiyah memegang tampuk pemerintahan. Sumber ilmu fikih pada periode ini di samping Al-Quran dan Sunnah juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nas. Pada masa ini khususnya setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Lebih-lebih setelah wilayah Islam menjadi luas dan banyak yang memeluk Islam. Pada periode ini, para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan masing-masing memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga dalam menyelesaikan persoalan dari sumber hukum Al-Quran, Sunnah, dan juga diperlukan adalah ijtihad para ulama. Yang ketiga, periode pertumbuhan ilmu fikih. Pada periode ini dimulai pada pertengahan abad pertama sampai kedua Hijriah. Periode ini merupakan titik awal pertumbuhan ilmu fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Sejak menyebarnya sahabat berbagai daerah sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut. Misalnya sejarah Irak, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai macam permasalahan yang muncul di sana. Dalam hal ini sistem sosial Irak jauh berbeda dengan masyarakat di Makkah dan Madinah yang saat itu terjadi pembauran antara etnik Arab dengan etnik Persia. Sementara masyarakat di Makkah dan Madinah lebih homogen. Yang keempat, periode keemasan. Periode ini dimulai dari abad kedua sampai dengan pertengahan abad keempat Hijriah.
Periode ini termasuk periode kemajuan Islam pertama seperti periode sebelumnya, dan ciri khas yang menonjol adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan para ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu fikih semakin berkembang. Misalnya muncul imam mazhab dengan karya-karyanya, yaitu Imam Abu Hanifah dengan karyanya Al-Fiqh Al-Akbar, Imam Malik dengan Al-Muwattab, Imam Syafi'i dengan Ar-Risalah dan Al-Ummu, dan Imam Ahmad Hambal dengan Musnah Ahmad. Kelima, periode tahrir, takrij, dan tarjih. Dimulai pada pertengahan abad ke-4 sampai dengan pertengahan abad ke-7 Hijriyah. Hal ini adalah upaya yang dilakukan para ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para ulama mereka. Pada periode ini, tidak ada ulama mujtahid yang mutlak. Mereka taklid pada ulama mazhab sebelumnya, sehingga terjadi pergolakan politik di mana umat Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, sehingga perhatian terhadap ilmu kurang. Muncul fanatisme mazhab, di mana usaha para ulama hanya memperkuat dasar-dasar dan pendapat mazhab sebelumnya. Yang keenam, periode kemunduran. Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Perkembangan fikih yang periode ini merupakan kelanjutan dari perkembangan ilmu fikih yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Sehingga periode ini juga dikenal dengan periode taklid buta. Kegiatan ulama hanya memberi penjelasan kitab ulama sebelumnya, menyusun kitab ringkasan saja, dan menyusun kitab haisarah atau takrir dengan memperluas dan mempertegas lafal dalam kitab yang sudah ada pada saat itu. Yang ketujuh, periode pengkodifikasian ilmu fikih. Periode ini terjadi pada abad 19 sampai saat ini, di mana umat Islam berusaha melepaskan diri dari kolonialisme. Upaya pengkodifikasian ilmu fikih pada masa ini semakin berkembang luas, sehingga berbagai negara Islam memiliki kodifikasi hukum tertentu dan dalam mazhab tertentu pula. Dalam perkembangan selanjutnya, ulama fikih kecenderungan kuat melihat berbagai perkembangan dari berbagai mazhab fikih sebagai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan ketegangan antara pengikut mazhab mulai meredah dan kajian ilmu fikih tidak lagi terkait pada salah satu mazhab saja, akan tetapi dalam bentuk perbandingan. Misalnya, para ulama membahas berkaitan dengan kebangkitan politik. Para ulama mempelajari karya ulama sebelumnya untuk dipilih mana yang paling valid dan membandingkannya dengan hukum positif. Kajian ilmu fikih lebih bersifat komparatif dan perbandingan mazhab untuk dimasukkan ke dalam hukum Islam atau pengkodifikasian hukum Islam yang kita gunakan sampai saat sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.